Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita sekarang berada di hari yang agung, di hari yang mulia, fil ashr min syahril Muharram, berada di tanggal 10 dari bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Ashura. Ya. Kalau kemarin 9-nya Tasu'a, ya. Ashura. Kalau bahasa Jawanya bulan Suro, ya. 1 Muharram, ya. Malam 1 Suro, ya. Itu asal katanya di bahasa Arab Ashura, ya. Jadi sudah biasa, ya. Ya. Ashura diambil Suro, ya. Maksudnya adalah 10 Muharram, ya, sama halnya pengagungan kita kepada wanita-wanita yang mulia, ya, Sayyidatina atau Sayyidati Fatimah Az-Zahra, artinya Tuan Putriku Fatimah Az-Zahra yang bersinar-sinar. Sampai ke Indonesia ganti Siti Fatimah. Nah, yang aslinya Sayyidati, Tuan Putriku, ya. Sayyidati Khadijah Al-Kubra, Tuan Putriku Khadijah Al-Kubra. Sampai ke Indonesia, ya, simple, Siti Khadijah Al-Kubra. Ashura 10 Muharram, ya, sampai ke Indonesia, ya, bulan Suro, ya, atau malam Suro, maksudnya malam, ya. Walhasil pada tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian yang luar biasa. Di antaranya, ya, banyak sekali. Di antaranya khalaqallahu fihi Jibril alaihissalam. Allah menciptakan malaikat Jibril ketepatan pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa. Afdhalul malaika, paling mulianya malaikat, yaitu malaikat Jibril, diciptakan dari cahaya, ya. Jadi kalau iblis, ya, termasuk jin, ya, ini diciptakan, ya, bahan pokoknya, bahan bakunya ini diambilkan dari neraka, ya. Makanya si malaikat Jibril atau si malaikat Jibril dari cahaya, kemudian ketika akan menciptakan, ya, menciptakan malaikat. Ini malaikat sebenarnya disuruh tinggal di surga. Tapi, ya, sebagai riwayat menerangkan karena makhluk yang tinggal di surga ini juga harus siap atau kuat tinggal di neraka. Nah, dalam hal ini malaikat tidak mau tinggal di surga karena khawatir kalau membedai peraturan Allah, dia harus menerima, ya, istilahnya konsekuensinya. Kalau tidak mematuhi perintah Allah, siap-siap ditinggalkan atau ditempatkan di neraka, ya. Makanya malaikat mengambil jalan tengah daripada nanti khawatir tidak mampu mematuhi perintah Allah, tidak bisa masuk surga, dimasukkan neraka. Saya tidak kuat, mendingan tidak usah ke surga supaya tidak ke neraka. Nah, dalam artian tidak mau tinggal di surga karena alasannya nanti kalau membedai perintah Allah dimasukkan neraka, ya. Sedangkan cikal bakal iblis diambil dari neraka, diciptakanlah sosok yang gagah. Waktu itu namanya Azazil. Azazil sangat kokoh, ya.
Bahkan di saat itu menjadi komandonya, ya. Jadi pemimpinnya kalangan penghuni langit, termasuk yang dipimpinnya malaikat. Makanya ketika Allah menyuruh sebagian dari keturunan jin ini tinggal di bumi, mereka saling ternyata membedai perintah Allah, tidak bisa ngurus bumi. Mereka saling berkelahi, saling bertengkar, bahkan sampai saling bunuh-membunuh. Ini. Makanya tidak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang layak tinggal di surga. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang sebagian riwayat diciptakan juga hari Asyura. Jadi malaikat Jibril disuruh untuk mengambil saripati tanah dari bumi, ya, ngambil saripatinya. Ternyata sang bumi minta penjagaan diri kepada Allah, ya. A'udzubillahi minka, aku minta perlindungan kepada Allah darimu, wahai malaikat Jibril. Karena minta penjagaan diri kepada Allah, malaikat Jibril tidak berani, ya. Akhirnya diutuslah malaikat Mikail, ambil saripati tanah, aku akan menciptakan makhluk baru. Mau mengambil tanah, buminya berdoa lagi, inni a'udzubika minka, aku minta penjagaan diri dari perbuatanmu, yaitu perbuatan malaikat Mikail yang akan mengambil tanah. Kenapa? Kalau buminya diambil pasti berkurang, ya, istilah orang mukanya diambil, ya, kerowok, ya, pas diambil tengahnya hilang hidungnya, pas diambil sebelahnya hilang pipinya. Mungkin buminya tidak mau demikian, makanya minta penjagaan diri kepada Allah supaya tidak diambil oleh malaikat Mikail. Gagal tugasnya. Akhirnya Allah mengutus malaikat Israel. Ketika bumi mau diambil oleh malaikat Israel, berdoa lagi seperti sebelumnya. Allahumma inni a'udzubika minka. A'udzubillahi minka. Aku minta perlindungan pada Allah darimu, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israel. Ternyata malaikat Israel ini memang beda dengan malaikat yang lain, ya. Ternyata malaikat Israel punya ego yang tinggi, punya rasa gengsi yang tinggi. Aku juga minta perlindungan kepada Allah dari gagalnya tugasku. Ya, kalau malaikat yang lain tugasnya gagal tidak masalah, tapi kalau aku gengsi, ya, aku harus berhasil, tidak peduli. Kamu bilang a'udzubillahi minka, tetap aku ambil. Wah, ini ya, berhasil. Ya. Nah, jadi malaikat Israel mengambil bagian saripati tanah di bumi, ya. Tanah yang tandus, tanah yang lembut, ya, tanah lumpur. Nah, ini ya. Nah, makanya ketika terjadi, ya, Nabi Adam anak keturunannya, sifat-sifatnya tidak jauh dari sifat-sifat tanah ini, ya. Jadi kalau ada orang yang lembut sekali, nah itu dulunya diambil dari saripati tanah lumpur, lembut sekali, ya, dimarahi lembut, ya, ya, dibengkokkan masih lentur. Nah ini ya, saripatinya dari tanah lumpur. Nah ini ya, kadang ada yang keras, ya. Pokoknya mulai balik keras, bahkan sampai tua pun keras, dinasehati keras, tidak bisa. Ini memang dasar kayak batu. Ini dulu malaikat Israel ngambil dari batu cadas. Nah ini ya, jadi tidak usah heran, ada manusia lembut, ada yang penyebar, ada yang keras, ada yang pemarah. Nah itu ya, ada juga yang di mana-mana kelahi.
Ketemu orang baik kelahi, apalagi ketemu orang yang tidak baik kelahi. Itu pasti dulu malaikat Israel ngambil dari tanah sengketa. Ini ya, tanah sengketa. Makanya ketika jadi manusia di mana-mana kelahi terus, ya bikin rame ya disyukuri aja ya, daripada sepi. Nah, ini kan kayak kalau penghuni bumi ini malaikat, sepi malaikat ini. Tapi karena buminya ini penghuninya manusia yang macam-macam, dari saripati tanah yang macam-macam, nah, akhirnya kan rame. Ada hikmahnya ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja ya. Alhamdulillah. Itu malaikat Israel berhasil ya. Luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Adam ya, singkat ceritanya diturunkan ke bumi dengan ibunda Hawa dengan iblis ya. Semuanya turun ke bumi. Kemudian Nabi Adam diturunkan di wafiriwaya fil Hind, di negeri India. Kemudian ibunda Hawa fil Jeddah, di Jeddah ibu kota Mekah. Nah, ya. Makanya riwayat menceritakan yang pendapat yang paling kuat, Nabi Adam dari India menuju ke Mekah. Kemudian dekat Jabal Rahmah. Ibunda Hawa dari Jeddah menuju ke Jabal Rahmah ya. Kemudian bertemu di Jabal Rahmah berdua. Bertemunya setelah kapan? Setelah Nabi Adam diampuni oleh Allah. Kapan Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika tanggal 10 Asyura. Jadi sangat istimewa. Makanya kita memperbanyak istighfar, bertaubat di hari Asyura, tafaulan mengikuti ayahanda kita, kakek buyut kita, Nabi Adam alaihissalam ya. Luar biasa. Tidak hanya malaikat yang mulia, manusia yang mulia, Allah menciptakan arsy. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar dalam galaksi ya. Situ bumi hanya kecil saja ya, matahari agak besar, rembulan masih di bawahnya matahari. Jadi di atasnya ini arsy. Dan arsy ini ada qawaimuhu, ada tiang-tiangnya ya, gambarnya seperti ini ya, tiang-tiangnya. Makanya salah satu penyebab Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat hadisnya sangat panjang, intinya di situ beliau bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bertanya, dari mana engkau tahu kalau Muhammad ini orang yang paling aku cintai? Nah, disitulah beliau ya, Allah berfirman, siapa ini? Nabi Adam menjelaskan, ya Allah, ketika aku di surga, setiap hamparan surga, permadani surga, kalau ada namamu Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad. Wa fi qawaimil arsy, di tiang-tiang arsy, tiang ada nama Allah, di sampingnya lagi Muhammad. Selalu sandingkan. Maka dari situ aku mengambil kesimpulan, tidaklah engkau menyandingkan nama tersebut kecuali orang yang punya nama ini adalah orang yang paling engkau cintai. Makanya aku bertawasul dengan nama ini yang engkau cintai, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, ini di masjid ada nama Allah, ada nama Muhammad ya. Mohon maaf, mungkin sekarang kami berpesan karena ada beberapa masjid, beberapa musola yang ada sebelah kanan Nabi Muhammad, sebelah kiri Nabi Muhammad, dipengaruhi pengurus masjidnya sama faham yang masih baru di dalam Islam. Saudara-saudara kita juga yang kefahaman ilmu agamanya masih dangkal ya, dipengaruhi pengurus masjid
Masa Allah sama Muhammad disejajarkan, ya, itu namanya syirik. Ini bahaya kalau pengurusnya tidak paham. Langsung diganti tulisan yang sudah indah dan sudah benar. Yang paling penting sudah benar. Dihapus, diganti cuma satu di atasnya Allah. Ya, tidak salah, cuma kurang tepat. Ya, ini sudah tepat. Allah sama Muhammad. Jadi saudara kita yang masih, ya, yang menganggap itu adalah syirik, nah ini mungkin masih mu'alaf, ya, masih belum paham Islam. Perlu belajar kepada gurunya yang asli, yang sumbernya, ya, dan menggali ilmu dari sumbernya yang asli, yang sanadnya sambung kepada Rasulullah SAW, biar enggak salah faham, apalagi faham yang salah. Nah, ini bahaya. Ini sudah benar. Jadi kalau terpengaruh bahwa Allah sama Nabi Muhammad ini disejarkan karena syirik, nah, menunjukkan orang tersebut belum pernah ke surga. Tuh, Pak Ustaz sudah pernah surga? Ya belum. Tapi kita punya guru. Guru kita belum ke surga juga. Tapi beliau dapat bocoran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika Nabi Adam melihat tiang-tiang arasy, di situ bertuliskan lafaz Allah, di sampingnya ada lafaz Muhammad, dan ini yang dipakai tawasul oleh Nabi Adam alaihissalam, bertawasul dengan pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab itu Nabi Adam diampuni oleh Allah ketepatan pada hari Asyura. Makanya sangat luar biasa. Bahkan diciptakannya kolam, ya, yaitu pena yang menulis takdir di Lauhil Mahfuz, itu juga di hari Asyura. Dan penciptaan langit dan bumi selesainya juga di hari Asyura. Luar biasa, ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel, ya, gara-gara di persembunyian ada salah satu muridnya yang keluar cari makanan, ketangkap Bani Israel, ditodong. Di mana? Ya, Nabi Isa bersembunyi, dia takut ancaman, ditunjukkanlah sembunyi di sana. Akhirnya didatangi, ketahuan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya dikejar oleh Bani Israel, lari. Di sini dalam ayat Al-Qur'annya, barrafa'ahullah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Umurnya di saat itu kurang lebih 33 tahun, sebagian riwayat menerangkan. Walhasil beliau masih bujang, diangkat ke langit. Ketika sampai ke langit inilah, ya, itu mereka menangkap orang yang salah. Walakin syubbiha lahum, Allah menyerupakan salah satu di antara mereka. Ya, sebagai riwayat yang diserupakan wajahnya mirip Nabi Isa adalah muridnya yang berkhianat tadi. Sebagai riwayat namanya Yudas Iskariot. Wajahnya dimiripkan dengan Nabi Isa. Maka dialah yang ditangkap, langsung disalib. Ya. Setelah selesai menyalib, sebenarnya mereka mulai ragu. Beda ini bukan Isa ini. Ya. Tapi karena sudah terlanjur, gengsi sama pengikutnya, istilahnya ulama-ulama, gengsi sama jamaahnya, nah ini ya, sudah biarkan, kita lanjutkan aja. Sebenarnya pelaku penyaliban itu sudah ragu, ini sepertinya bukan Nabi Isa. Nah itu ya, nah, itulah makanya nanti Nabi Isa turun ke bumi, salah satu tujuannya adalah menghancurkan salib. Dengan sebab salib inilah banyak orang tersesat. Nah ini ya, jadi yang penting pengangkatan Allah, ya, Nabi Isa diangkat ke langit itu ketika hari Asyura. Ya. Sama halnya, ya, ketika banjir taufan, banjir bandang yang besar pada zaman Nabi Nuh, ya. Jadi
semua dunia tenggelam kecuali Nabi Nuh dan 3 putranya beserta kurang lebih 40 dari umatnya. Jadi beliau berdakwah selama 950 tahun, yang beriman sebagai riwayat cuma 40 orang. Ya. Dan semua binatang yang ikut di perahu tersebut satu pasang. Ya, makanya sampai ada ceritanya, ada peraturan ya, karena supaya tidak punah, semut cuma satu pasang, laki-laki perempuan naik ya. Ada kuda ya, laki-laki perempuan naik ya. Kemudian ya semua binatang satu pasang. Nah, terus sebagian riwayat wallahu a'lam bishawab, sebelum naik setiap hewan ya, terutama hewan yang jantan, disuruh menitipkan kelaminnya. Jadi kayak mau masuk masjid yang ada tempat penitipan sandal itu ya. Jadi ini sebagai riwayat ada yang menerangkan ya. Tujuannya apa? Supaya tidak berkembang biak di perahunya Nabi Nuh karena terbatas. Nah, ini ya. Makanya singkat cerita, mendarat, ketika turun ya, sebelum turun ya, hewan-hewan suruh turun duluan ya, otomatis ngambil punyanya masing-masing ya di tempat penitipan ya. Makanya yang paling cepat larinya ini pasti barangnya besar. Hewan apa itu? Kuda. Lihat, miliknya kuda paling besar. Kenapa? Karena dia kencang, lari duluan ya. Di penitipan tergantung macam-macam kelamin ya. Baru turun ya. Sapi agak besar ya. Pokoknya semuanya ngambil. Yang terakhir ini biasanya kebagian yang paling kecil ya, itik. Nah, makanya kan miliknya kecil karena tinggal satu. Wah, sudah kecil kayak per lagi ya. Mau tidak mau tinggal itu terakhir. Nah, ini sebagai riwayat wallahu a'lam bishawab ya. Dalam sejarah ada yang sampai mendetailkan sampai gitu. Walhasil ketika bahteranya Nabi Nuh ya ini mendarat fil Judi, di gunung yang namanya Judi. Ini bahasa Arab ya. Gunung yang dipakai mendarat perahunya Nabi Nuh. Mendarat gunung bukitnya ini namanya Bukit Al-Judi ya. Mendaratnya itu di saat ya ketepatan tanggal 10 Muharram, yaitu yang disebut Asyura. Berlabuh karena ini banjir taufan, manusia seluruh dunia ini tenggelam semua. Jadi yang selamat hanya Nabi Nuh bersama orang yang berada di bahtera Nabi Nuh. Dalam surah Al-Isra diabadikan dzurriyyatan man hamalna ma'anu, keturunan orang yang kami bawa bersama bahtera. Ya. Karena ya semuanya sudah ya kena banjir semua, yang selamat hanya Nabi Nuh dan pengikutnya di perahu. Berlayar berbulan-bulan, sekali mendarat baru terasa kelaparan. Lapar inilah maka Nabi Nuh memerintahkan kepada semua, siapa yang bawa bekal kumpulkan ya. Dan kejadian ini ya, ditulis dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 302 karya Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati ya, dilihat sendiri nanti, yang mana di sini keterangannya lamma nazala minas safinah wa huwa wa man ma'ah, ketika Nabi Nuh turun dari bahteranya, dari kapalnya bersama orang yang bersamanya di dalam bahtera tersebut, syakau, maka mereka mengeluh al-ju'a, pada rasa lapar. Mereka semua kelaparan ya. Wa qad fazaghat
adwa arwadahum fa'amarahum ayatu bifadlin arwadihim, ya. Maka Nabi Nuh segera memerintahkan kepada mereka, siapa di antara kalian yang membawa bekal, bawa kemari, kumpulkan. Faja'a hadza bikafin hintah, wa hadza bikafin adas, wa hadza bikafin ful, wa hadza bikafin hims, ila an balagat sab'a hububin. Wa kana yawma Asyura, ya. Fatabakhaha lahum fa'akalu jami'an wa syabi'u bi barakati Nuhin alaihi salam, ya. Maka orang-orang yang membawa bekal tadi disuruh kumpulkan. Ternyata ada yang membawa biji padi, satu biji padi, kedua biji gandum, ketiga biji mas, salah satu nama biji-bijian, keempat kacang adas, ya. Kelima kacang putih, ya. Keenam kacang polong, ketujuh kacang brul. Nah, ini ya, ini mangkul yang sahih, ya, teriwayatkan dari Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar. Jadi 7 biji-bijian tadi dikumpulkan, dimasak, dijadikan bubur, ketepatan pada tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Dan itulah asal mula dijadikan tradisi ketika tanggal 10 Muharram bikin bubur, dinamakan bubur Asyura dari biji-bijian. Jadi ini mulai dari zaman Nabi Nuh, ya. Jadi jangan asal-asalan, oh ini tidak ada zaman Rasulullah, bid'ah. Ini bukan zaman Rasulullah, zaman Nabi Nuh, ya. Ya, intinya kalau kita bikin bubur Asyura dikatakan banyak mendapatkan pahala dan dianjurkan untuk memberikan kepada kaum fakir dan kaum miskin. Dan terutama di sini kita dianjurkan untuk memperhatikan anak-anak yatim. Makanya salah satu nama hari Asyura adalah Idul Yatama, hari rayanya anak-anak yatim. Yang mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masaha yaduhu ala ra'si yatimin yaum Asyura, rafa'ahu Allah Taala lahu bi kulli sya'ratin darajah." Barang siapa yang tangannya mengelus rambutnya anak yatim, ya, mengelus-elus, maka ya, mengelus-elus ketepatan pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya setiap rambut anak tadi. Hitungan rambut anak tadi, kalau hitungan rambutnya ada 100, ya, maka derajatnya diangkat 100. Tapi yang inti dari sini adalah, ya, menggembirakan anak yatim, karena diistilahkan Idul Yatama, hari raya untuk anak yatim. Jadi sebagaimana umumnya hari raya, apa keperluan anak yatim tersebut kita cukupi supaya gembira. Kalau bajunya tidak bagus, ya kita belikan baju. Kalau jasmaninya sehat, rohaninya sehat, kita lihat, oh ekonominya kurang sehat, kita kasih banyak duit di hari Asyura, ya. Sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, pahalanya dilipat gandakan seperti 700.000 kali lipat di hari selain Asyura. Misalkan hari Asyura kita sedekah ke anak yatim 1.000 rupiah, ini pahalanya seperti sedekah 700.000 rupiah. Ini baru 1.000. Bagaimana kalau 10.000? Bagaimana kalau 50.000? Bagaimana kalau 100.000? Bagaimana kalau masing-masing 1 juta? Wah, tinggal ngalihkan saja, ya. Walhasil kita gembirakan anak-anak yatim, ya.
Jadi mohon maaf kadang ya. Jadi ngumpulkan anak yatim. Ayo. Antri. Dielus-elus saja ya. Ya. Sudah ya. Ganti dielus-elus saja. Ya, 10 anak yatim dielus-elus semua, enggak dikasih duit. Nah, ini nyiksa anak yatim namanya ya. Ini PHP ini ya. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, jadi kasih sesuatu yang menggembirakan anak yatim tersebut, karena ini adalah hari raya. Banyak orang-orang yang seperti ini ya. Makanya sempat disindir dalam film yang diperankan oleh Bang Madid, orang yang medit atau bakhil. Apa itu bakhil? Al-bakhiru wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Kayak pemalar, bahasa Spanyolnya engken baraju gam-gam. Tipnya banyu diketam ndak netes. Nah ini ya, jangan sampai gitu. Nah, jadi Bang Madid menyindir manusia yang dalam kehidupan nyata. Ada orang yang kaya tapi pelit, ya, kumpulkan anak yatim piatu. Nah, dalam promosinya kumpul, diundang Bang Madid, ya, 100 anak yatim, ya. Mau apa? Mau dikasih sedekah sama Bang Madid, ya. Maju satu, setelah depannya dia senyum. Sudah giliran lewat lagi, satu lagi senyum. Bingung semua ini. 100 anak yatim disenyumi Bang Madid. Mana Bang Madid uangnya? Mana sedekahnya? Loh, bukankah sedekah anak yatim dikasih sedekah senyum saja? Nah, ini juga nyiksa anak yatim, ya. Makanya ya bagi pengurus masjid, kota infak ini jangan sampai salah tulis sedekah. Tulis infak. Kalau infak berupa harta benda, ya, terutama uang. Kalau ada yang ngasih kertas, jangan dimarahi. Siapa tahu itu surat tanah, ya, 10 hektar dimasukkan situ, ya, luar biasa ya. Yang penting infak. Tapi kalau tulis sedekah, ya khawatirnya ada KW-KW-nya Bang Madid, ya. Kotak infak lewat, tulisannya sedekah, disenyumi aja. Bang, kok disenyumi Bang? Oh, kan sedekah. Kotak infaknya tulisannya sedekah, makanya saya senyumi. Senyum kan sedekah. Wah, ini repot ya. Sedekah ini lebih luas memang, ya. Bahkan ada salah satu kitab yang judulnya Min Anwa'is Shadaqat. Sebagian dari macam-macam sedekah. Dalam kitab ini salah satu dari macam sedekah adalah, mohon maaf, memenuhinya sang suami kepada sang istri nafkah batin. Ya, jadi ini juga dari macam-macam sedekah. Nah, jadi bagus ini ya, para jamaah masjid pakai istilah ini ya. Ya, jadi kalau ya habis sisa kok, wah, anak-anak nonton TV kadang, ya, kalau anaknya ngaji luar biasa ya. Nah, mumpung belum ngantuk, ngajak ibunya, Bu, ya bah, ayo, ini abah mau sedekah ini. Nah ini ya, jadi ibunya harus paham ya. Ya. Masih jam 9 ngajak sedekah, enak ini ya. Nah, suatu saat pas anaknya kerja kelompok ke tetangga, ya, jam 9, kamu nggak pulang dek. Ya, biasanya ya abah mama ikam, ya, apa yang dilakukan, ya, apa nang diulah, ya. Oh biasanya abah mama kalau jam 9 ini abah ngajak sedekah sama mama. Wih luar biasa tetangganya. Wah abahnya dia sedekah terus. Tetangganya belum paham, dikira sedekah duit ya. Padahal sedekah tadi ya, min anwa'is shadaqat, memenuhi nafkah batin kepada sang istri. Nah ini luas ya. Makanya senyum pun sedekah. Makanya kalau kotak infak ditulis sedekah, khawatirnya setiap lewat, setiap jamaah cuma senyum aja. Disenyumi saja. Nah, ini ya. Jadi ya, yang perlu kita ingat adalah hari Asyura ini adalah hari raya untuk anak yatim piatu. Nah, kemudian perlu juga
kita sampaikan ya, anjurkan rizki bagi sang istri ya. Rasulullah SAW bersabda, man wasa'a ala ahlihi yawma asyura wasa'ahu Allah alaihi sa'iras sanah. Barang siapa yang meluaskan rizki untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rizki untuknya, sang suami tadi, 1 tahun ke depan ya. Jadi mohon maaf ya, remeh saja, yang penting ada perubahan, ada perbedaan. Biasanya ngasih istri saku uang belanja sehari 50.000 misalkan, tinggal nambahin nolnya saja, kasih 500, nyaman ya. Kalau biasanya 100.000 tambahin nolnya 1, kasih 1 juta, Bu, harus habis hari ini. Cuma penyet tempe, hari ini penyet lele, penyet ayam ya, ayam geprek, bebek crispy ya, ini ya, ikan gurami, ikan bawal ya, paes patin, macam-macam ya. Pokoknya dibahagiakan di hari Asyura. Kalau itu dilakukan, sabda Rasulullah SAW, Allah akan melapangkan untuknya 1 tahun ke depan. Nah, ini ya. Jadi diusahakan, cuma hari ini aja ya, luar biasa ya. Jadi mencari anak yatim, kemudian di dalam keluarga juga diluaskan. Nah, kemudian kalau masih ada lebih rezeki, cari fakir miskin di sepanjang jalan. Pokoknya setiap amal soleh yang kita lakukan di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura ini, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan emas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki untuk kita semua, sehingga kita mampu melapangkan rezeki untuk anak-anak yatim, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudari kita yang perlu uluran tangan kepada kita, terutama memberi makan orang yang kelaparan. Perlu kita ketahui, ketika Nabi Adam, Nabi Ibrahim Khalilullah, setelah membangun Ka'bah ya, Allah berfirman kepadanya, ya Ibrahim ya, anna lukmah wada'taha fi batnil ja'i khairun laka indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim kekasihku, ketahuilah ya, bahwa 1 suap engkau masukkan di mulutnya orang yang kelaparan, itu jauh lebih baik untukmu di sisiku, kata Allah, daripada membangun Ka'bah. Bayangkan sendiri berapa besar pahala ya, membangun Ka'bah, yang mana setiap saat dipakai kaum muslimin tawaf, insya Allah sampai hari kiamat. Berapa pahalanya ya, membayangkan aja tidak mampu kita. Begitu banyak pahalanya, tapi ternyata bagi Allah masih banyak pahala memberi makan orang yang sedang kelaparan. Mudah-mudahan mulai dari hari Asyura ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita semua, dan sekaligus memberi kelapangan rezeki untuk kita semua, sehingga kita mampu berbagi